Gereja Santo Petrus Paulus akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang Laudato Si. Jadi Laudato Si adalah ensiklik yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada 24 Mei tahun 2015. Ensiklik ini berfokus pada masalah lingkungan hidup dan mengajak semua orang untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Judul Laudato Si berarti terpujilah engkau, diambil dari doa Santo Fransiskus Asisi yang memuji Tuhan melalui karya ciptaan. Dokumen ini sangat penting karena merupakan pertama kalinya Gereja Katolik mengeluarkan tulisan panjang yang khusus membahas krisis ekologis dan perubahan iklim secara menyeluruh. Paus Fransiskus menulis ensiklik ini karena melihat bahwa kerusakan lingkungan semakin parah. Perubahan iklim terjadi lebih cepat, manusia kehilangan kepedulian terhadap alam, ketimpangan sosial meningkat, dunia dikuasai mental konsumtif dan serakah. Beliau ingin menunjukkan bahwa masalah lingkungan bukan hanya persoalan sains, melainkan juga persoalan moral, iman, dan tanggung jawab manusia. Tema Laudato Si. Dalam ensiklik ini ada beberapa tema besar yang menjadi fokus. A. Rumah bersama sedang terancam. Paus menyatakan kita ibarat rumah yang sedang sakit karena polusi udara dan air, sampah plastik dan sampah kimia, penggundulan hutan, pemanasan global, kenaikan permukaan laut, kepunahan hewan dan tumbuhan. Manusia merusak dengan cara hidup yang tidak bertanggung jawab. Ini akan dilanjutkan oleh David. B. Akar masalah, yaitu budaya konsumerisme dan keserakahan. Paus mengkritik gaya hidup modern yang boros energi, selalu membeli barang baru, mengejar keuntungan tanpa batas, menggunakan alam seperti barang dagangan. Menurut Paus, keserakahan manusia dan sistem ekonomi yang tidak peduli lingkungan adalah penyebab utama krisis ekologis. Ketiga, ekologis integral. Ini konsep terpenting dalam Laudato Si. Ekologi integral artinya melihat hubungan antara lingkungan, manusia, ekonomi, dan sosial. Semua hal yang saling terhubung, tak bisa hanya memperbaiki alam tanpa memperbaiki cara berpikir dan perilaku manusia, yang dia dilanjutkan oleh Christian. Orang miskin paling menderita. Paus menegaskan bahwa kerusakan alam selalu berdampak paling besar pada orang miskin. Mereka tinggal di daerah rentan banjir. Mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka tidak punya akses air bersih. Mereka paling kesulitan saat terjadi bencana. Karena itu, masalah lingkungan juga adalah masalah keadilan sosial. Selanjutnya dibilang Krisis moral dan rohani. Paus tidak hanya menyalahkan teknologi atau industri, tapi juga menunjuk pada krisis rohani manusia. Menurut beliau, manusia lupa bahwa bumi adalah ciptaan Tuhan. Alam diperlakukan seperti benda yang bisa dieksploitasi. Hubungan manusia alam Tuhan bermutu. Diperlukan pertumbuhan ekologis, yaitu perubahan hati dan secara hidup. Ini akan dilanjutkan oleh David. Paus memberikan penjelasan rinci tentang beberapa kerusakan. A. Perubahan iklim, suhu bumi naik, es kutub mencair, permukaan laut naik, cuaca ekstrim sering terjadi. Semua ini sangat mengancam masa depan manusia. Lanjutan oleh Sebastian. Kedua, polusi. Polusi terjadi di udara, air, tanah, dan suara. Akibatnya, hewan mati, manusia sakit, dan lingkungan rusak. Yang jadi dilanjutkan oleh Christian. sampah berlebihan. Budaya konsumsi menyebabkan sampah plastik menumpuk, limbah elektronik tidak terkelola, sungai dan laut tercemar. Dilanjutkan oleh Gregor. D. Pengundulan hutan. Penebangan hutan besar-besaran menyebabkan hilangnya habitat hewan dan longsor dan kekeringan. Ini akan dilanjutkan oleh David. B. Kepunahan spesies. Banyak hewan dan tumbuhan punah karena perburuan dan kerusakan habitat. Lanjutkan oleh Sebastian. Keempat, solusi menurut Laudato Si, yaitu pertama, pertobatan ekologis.
berarti hidup lebih sederhana, tidak boros makanan dan energi, mengurangi plastik, memilah sampah, menggunakan transportasi umum, menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan. Dilanjutkan oleh Christian. Kedua, pendidikan ekologi. Anak-anak, keluarga, dan sekolah harus diajarkan untuk peduli lingkungan, menghargai alam, dan tidak merusak ekosistem. Dilanjutkan oleh Gregor. C. Kebijakan pemerintahan yang tegas. Paus menekankan bahwa negara harus menegakkan perlindungan, mengurangi emisi karbon, melindungi hutan, dan mengatur perusahaan agar tidak merusak alam. Ini akan dilanjutkan oleh David. D. Kerjasama internasional. Masalah ekologi berskala global. Jadi negara-negara harus sepakat dalam perjanjian iklim dan bekerja sama melawan polusi dan pemanasan global. Dilanjutkan oleh Sebastian. Kemudian yang terakhir adalah perubahan sistem ekonomi. Ekonomi dunia harus memperhatikan keberlanjutan, keadilan, dan kelestarian alam, bukan hanya mengejar keuntungan. Paus mengingatkan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari iman. Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia. Alam adalah saudara, bukan musuh. Kita harus menghormati setiap makhluk ciptaan. Beliau mencontohkan Santo Fransiskus Assisi yang mencintai alam sebagai saudara. Laudato Si adalah ajakan mendesak bagi seluruh umat manusia untuk menyelamatkan bumi dari krisis ekologis. Paus Fransiskus menekankan bahwa masalah lingkungan bukan hanya soal sains, tetapi soal moral, iman, dan tanggung jawab. Kita harus berubah dalam cara berpikir, cara hidup, dan cara memperlakukan alam. Ensiklik ini mengajak kita untuk hidup sederhana, peduli pada orang miskin, menjaga lingkungan, bekerja sama demi masa depan bumi. Singkatnya, Laudato Si mengajak manusia untuk berdamai dengan bumi, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan Tuhan. Sekian dari kelompok Krisma kami. Semoga rangkuman yang kami sudah buat ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih.